Merdeka.com. Beredarnya dokumen rancangan presiden atau Repurpose tentang alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simajuntak angkat bicara mengenai hal tersebut. Dalam keterangannya, ia mengakui bahwa rencana pembelian dengan anggaran fantastis itu berasal dari luar negeri. Dhanil staf pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan sumber dari pinjaman luar negeri. Ia mengklaim pembelian itu tidak akan membebani APBN. Mengapa? Karena kredit yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam jangka panjang dan bunga sangat kecil. Serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang dilokasikan di APBN. Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten 0 sampai 8% dari PDB sampai 25 tahun ke depan. Jelasnya dalam keterangan tertulis. Dhanil menyebut formula pembelian dari pinjaman itu belum final atau masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait, bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan, ucapnya. Lebih lanjut, ia menyatakan modernasi Al-Hankam adalah keniscayaan yang sesuai pemerintah Presiden pada Menhan. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernasi Al-Hankam melalui rekoordinasi belanja dan pembiayaan Al-Hankam, ucapnya. Sejak awal, Bapak Menteri Pertahanan memperoleh direktif dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan selama 5 tahun, 25 tahun ke depan kita memiliki postur pertahanan seperti apa. Apa-apa saja Al-Hankam atau alutsista yang bisa kita miliki sepanjang 5 tahun ke depan, bahkan 25 tahun ke depan. Nah, berangkat dari situ, Menteri Pertahanan dan Kementerian Pertahanan berusaha dan bekerja keras mencari formulasi terbaik terkait dengan upaya melakukan modernisasi Al-Hankam kita atau modernisasi alutsista kita, sehingga dirumuskanlah salah satu formulasi yang kami sebut sebagai upaya reorganisir belanja dan pembiayaan Al-Hankam. Nah, reorganisir ini dilakukan melalui pendekatan 5 renstra. Jadi, kebutuhan 5 renstra itu dimaksimalkan, di breakdown, digambarkan, kemudian dibelanjakan pada renstra pertama dengan asumsi pada renstra kedua atau pada tahun 2025 atau 2026 kita sudah memiliki postur pertahanan yang sangat ideal untuk 25 tahun ke depan. Artinya kita akan belanja kembali alutsista atau Al-Hankam dalam rangka modernisasi pada 25 tahun ke depan. Bahkan bisa jadi di 25 tahun ke depan kita tidak perlu lagi belanja impor Al-Hankam karena kita sudah berhasil mengembangkan industri pertahanan dalam negeri kita menjadi lebih baik. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang disampaikan untuk dibahas dan dipertimbangkan itu adalah reorganisir belanja dan pembiayaan Al-Hankam, sehingga bagaimana caranya, dari mana biayanya dengan reorganisir itu. Salah satu sumbernya memang itu berasal dari PLN atau pinjaman luar negeri. Nah, tapi formula pinjaman luar negeri yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan itu tidak membebani APBN kita. Nah, dalam arti tidak membebani APBN itu seperti apa? Artinya alokasi APBN kita itu tidak akan terganggu terkait dengan prioritas pembangunan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kenapa? Karena pinjaman luar negeri itu adalah pinjaman yang bertenor panjang, jangka panjang, dan kemudian bunganya sangat ringan, dengan arti pembayaran cicilan
pinjaman luar negeri itu dilakukan selama 25 tahun dan itu berasal dari alokasi APBN yang memang rutin dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. Dengan asumsi alokasi APBN Kementerian Pertahanan bisa konsisten selama 25 tahun ke depan di angka 0,8% terhadap PDB. Artinya apa? Artinya kita tidak membebani APBN dan juga tidak membebani rakyat di masa yang akan datang karena ini rutin saja. Tapi kemudian kita memperoleh alpahankam yang lebih modern seperti harapan dari publik sebagaimana mestinya, seperti hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan 98% publik kita menginginkan ada modernisasi alpahankam atau modernisasi alutsista, dan itu yang sedang dilakukan. Diajukan formulanya oleh Kementerian Pertahanan dan sekarang dalam proses pembahasan ya bersama Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, kemudian juga dengan Kementerian BUMN. Dan kalau kemudian ini disepakati, kemudian keluar perpresnya secara resmi, maka ini akan sangat membantu cita-cita seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki pertahanan militer yang kuat. Dan ini konsisten dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, dan Pak Prabowo mendorong berbagai formula untuk mencari jalan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.